Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat serta nikmatnya, sehingga saya pada hari ini dapat diberikan kesempatan untuk membuat, menyelesaikan, serta mempresentasikan beberapa jawaban yang akan saya berikan terkait tugas akhir mata kuliah profesi kependidikan. Baiklah kawan-kawan, sebelum saya mendeskripsikan beberapa jawaban yang akan saya berikan, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya adalah Repto Sembodo dengan nomor MPM 2021-215-7004. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan beberapa pertanyaan mengenai dunia pendidikan, yaitu sebagai berikut. 1. Pengertian profesi guru. 2. Hak dan kewajiban guru. 3. Kompetensi guru. 4. Pilar pendidikan yang mencangkup 4 aspek, yaitu 1. Learning to know. 2. Learning to do. 3. Learning to be. 4. Learning to live together. Baiklah kawan-kawan, untuk pembahasan yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai profesi guru. Dalam kacamata paradigma saya, terkait pengertian profesi guru, dalam hal ini, guru adalah seorang pengajar dan juga seorang pendidik, yang mana pekerjaan utamanya adalah sudah pasti mengajarkan pengetahuan yang diampunya kepada peserta didik. Tak hanya itu saja, guru juga harus mampu mendidik atau berperilaku sebagai pendidik. Guru merupakan seorang pendidik. Mendidik siswa merupakan hal yang berbeda dengan mengajarkan suatu ilmu pengetahuan. Kegiatan mendidik siswa memiliki tujuan untuk mengubah tingkah laku siswa menjadi lebih baik sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik pula. Mengajar dalam paradigma baru adalah proses mengatur lingkungan sedemikian rupa sehingga peserta didik mau belajar, atau dengan istilah lain adalah proses membelajarkan peserta didik. Paradigma ini berimplikasi bahwa segala sesuatu ditentukan bersama oleh guru dan peserta didik. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. Guru lebih berfungsi sebagai fasilitator dan motivator daripada sumber belajar. Dalam proses mendidik siswa, guru pintar akan memiliki tantangan yang berbeda jika dibandingkan dengan hanya mengajarkan suatu ilmu pengetahuan. Supaya sukses dalam mendidik siswa, guru pintar harus dapat menjadi teladan yang bagi siswa-siswinya sehingga mereka dapat memiliki karakter yang baik sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya itu pembahasan kedua tentang hak dan kewajiban guru. Adapun perihal mengenai hak-hak guru yang dapat saya deskripsikan yaitu sebagai berikut. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 40 Ayat 1. Inilah sejumlah hak para guru. 1. Mendapatkan penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai. 2. Mendapatkan penghargaan sesuai tugas serta prestasi kerja. 3. Mendapatkan pembinaan karir sesuai tuntutan pengembangan kualitas. 4. Mendapatkan perlindungan hukum saat bertugas dan hak akan hasil kekayaan intelektual. 5. Mendapatkan kesempatan memakai prasarana, sarana, serta fasilitas pendidikan sebagai pendukung kelancaran saat bertugas. Lalu mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai guru dan dosen, Pasal 14 Ayat 1. Inilah sejumlah hak guru. 1. Mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan minimum serta jaminan kesejahteraan sosial. 2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai tugas serta prestasi kerja. 3. Mendapatkan perlindungan saat bertugas serta hak akan hasil kekayaan intelektual. 4. Mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. 5. Mendapatkan serta memanfaatkan sarana serta prasarana pembelajaran demi kelancaran profesi saat bertugas.
6. Mempunyai kebebasan pemberian nilai serta ikut menjadi penentu kelulusan, penghargaan maupun sanksi kepada murid sesuai kode etik guru dan peraturan di dalam undang-undang yang berlaku. 7. Mendapatkan rasa aman serta jaminan keselamatan saat bertugas. 8. Mempunyai kebebasan berserikat dalam organisasi profesi. 9. Mempunyai kesempatan berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan. 10. Mendapatkan kesempatan berupa pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademis serta kompetensi. 11. Mendapatkan pelatihan serta pengembangan profesi dalam bidangnya. Kemudian, sub selanjutnya yaitu kewajiban guru. Adapun beberapa kewajiban guru yang dapat saya deskripsikan yaitu sebagai berikut. Berdasarkan pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kewajiban guru mencangkup 1. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan logis. 2. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. 3. Memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Demikianlah pembahasan kedua tentang hak dan kewajiban guru. Baiklah kawan-kawan, kita memasuki pembahasan ketiga, yaitu mengenai 4 kompetensi guru. Yang pertama yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa, arif, dan berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Kedua, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki. Ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga pendidikan, peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat di sekitar sekolah. 4. Kompetensi profesional. Kompetensi profesional yaitu penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam, yang mana mencangkup penguasaan terhadap materi kurikulum, mata pelajaran, dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran dan menguasai struktur serta metodologi keilmuannya. Nah, untuk kompetensi profesional itu meliputi penguasaan terhadap materi, konsep, struktur, dan pola pikir keilmuan yang dapat mendukung pembelajaran dikuasai. Kedua, penguasaan terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran atau bidang dikuasai. Ketiga, melakukan pengembangan materi pembelajaran yang dikuasai dengan kreatif. 4. Melakukan pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan yang reflektif. Terakhir yaitu menggunakan teknologi dalam berkomunikasi dan melakukan pengembangan diri. Baiklah kawan-kawan, demikianlah deskripsi singkat mengenai kompetensi guru. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai 4 pilar pendidikan. 4 pilar pendidikan ada 4 aspek, yaitu yang pertama, learning to know atau belajar untuk mengetahui. 2. Learning to do atau belajar untuk terampil melakukan sesuatu. 3. Learning to be, belajar untuk menjadi seseorang. 4. Learning to live together, belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Pembahasan yang pertama itu mengenai learning to know atau belajar untuk mengetahui. Dalam rangka merealisasikan learning to know,
Tenaga pendidik seyogyanya berfungsi sebagai fasilitator yang dapat menuntun atau mengarahkan para peserta didik dalam memecahkan suatu masalahnya. Di samping itu, seorang tenaga pendidik dituntut untuk dapat berperan sebagai teman sejawat dalam berdialog dengan peserta didik dalam mengembangkan penguasaan pengetahuan maupun ilmu tertentu. 2. Learning to do atau belajar untuk terampil melakukan sesuatu. Learning to do akan bisa berjalan jika lembaga pendidikan memfasilitasi para peserta didik untuk mengaktualisasikan keterampilan yang dimilikinya, serta bakat dan minatnya. Walaupun bakat dan minat anak banyak yang dipengaruhi untuk atau mengenai keturunan, namun tumbuh berkembangnya bakat dan minat tergantung pada lingkungannya. Keterampilan dapat digunakan untuk menopang kehidupan seseorang, bahkan keterampilan lebih dominan daripada penguasaan pengetahuan dalam mendukung keberhasilan kehidupan individu ke depannya. 3. Learning to be atau belajar untuk menjadi seseorang. Learning to be erat hubungannya dengan bakat dan minat, perkembangan fisik dan kejiwaan, tipologi pribadi anak, serta kondisi lingkungannya. Bagi anak yang aktif, proses pengembangan diri akan berjalan bila diberikan kesempatan cukup luas untuk berkreasi. Sebaliknya, bagi anak yang pasif, peran tenaga pendidik sebagai pengarah sekaligus fasilitator sangat dibutuhkan untuk pengembangan diri serta didik secara maksimal. 4. Learning to live together. Belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Peserta didik sudah harus dibiasakan untuk hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi dan menerima, dan perlu ditumbuhkan perkembangannya. Kondisi seperti ini memungkinkan terjadinya proses belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Penerapan keempat pilar ini dirasakan sangat penting dalam menghadapi era globalisasi dan era industri 4.0. Perlu pemupukan sikap saling pengertian antara ras, suku, dan agama agar tidak menimbulkan berbagai pertentangan yang bersumber pada hal-hal tersebut. Demikianlah 4 pilar pendidikan yang dapat saya deskripsikan secara singkat. Baiklah kawan-kawan, demikianlah beberapa penjabaran saya mengenai materi pengertian profesi guru, hak-hak guru, kompetensi guru, serta 4 pilar pendidikan. Semoga apa yang telah saya deskripsikan dapat membantu para mahasiswa yang sedang mendalami materi pembelajaran atau sedang menekuni skripsi, serta dapat membantu para dosen dalam pemberian materi perkuliahan. Apabila terdapat kata-kata yang kurang baik atau kurang berkenan di hati para penyimak, saya mohon maaf. Saran dan kritik daripada dosen atau para penyimak di rumah, saya terima dengan senang hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.